terkasih, kita akan masuk pada part yang ke-10 dalam membangun spiritual warrior yang kita lihat ini. Dan ini bagian terakhir daripada perlengkapan senjata rohani. Sehingga kita akan melihat pedang roh itu seperti apa. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah film yang sangat menarik. Nah, bagian ke-10 adalah bicara tentang terimalah pedang roh. Coba kita lihat apa itu yang disebut dengan pedang roh atau firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat dalam bahasa Yunani dikatakan dekaste kaiten markairan to pneumatos hoestin rema teu. Ya, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai berikut. Dikatakan bahwa terimalah pedang roh yang adalah firman atau rema Allah. Ya. Nah, kata dekaste itu di antara ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, kata dekaste itu adalah terimalah, ya. Terimalah, dekomai, menerima, menyambut dengan hangat dan penyambutan yang sesuai. Jadi ketika ini dikatakan juga dalam bentuk imperatif, ya. Kalau kita lihat medial imperatif, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bahwa ini merupakan bagian kita yang harus kita kerjakan dan ini merupakan perintah. Dan kalau perintah, setiap anak Tuhan harus melakukan ini, yaitu apa? Menerima ketopong keselamatan maupun pedang roh ini di dalam kehidupan kita. Ya, seperti apa yang dimaksud dengan pedang roh itu? Ya, pedang roh adalah pedang yang besar untuk apa? Untuk serangan. Jadi ini bukan pisau dapur yang kecil, tetapi sebenarnya pedang yang makaira ini adalah pedang yang dipakai untuk peperangan, pedang yang besar. Jadi kita disiapkan bukan untuk biasa-biasa saja motong-motong sayur dan sebagainya, tapi ini benar-benar untuk khusus pedang untuk peperangan rohani. Dan disebut pneuma itu adalah spirit atau roh. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita bisa melihat di atas ini, ya, pedang roh itu seperti apa? Bayangan kita pedang dengan ada apinya, ya, untuk mengalahkan si jahat. Nah, kata yang penting adalah pedang roh itu adalah firman Tuhan, firman Allah, ya, di mana kata firman yang dipakai bukan logos tetapi rema. Artinya firman yang betul-betul menjadi hidup dalam kehidupan kita. Firman yang menjadi daging, firman yang menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita, itu rema. Dan kata theos tetap kata Allah yang perkasa. Saudara yang terkasih, ketika saya menggambarkan ini sebagai berikut. Ketika di Gunung Sinai, dan kita bisa melihat dengan kondisi yang saya akan gambarkan. Di Gunung Sinai ketika Israel datang dan bertemu dengan Tuhan, sebenarnya ada suatu panggilan kepada Tuhan, kepada umatnya, supaya untuk naik ke atas gunung. Nah, di situ mereka ingin sebenarnya Tuhan rema dengan mereka, mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin ada suatu hubungan yang personal, yang khusus dengan umatnya. Tetapi umat ini menolak. Dan karena mereka menolak, akhirnya Musa yang naik, dan Musa yang mendapat rema itu dalam kehidupan Musa nantinya dengan ada 10 loh batu. Tetapi bagi umat Israel yang menunggu di bawah, itu bukan rema, tapi menjadi logos. Karena itu menjadi firman yang adalah firman dalam bentuk 10 perintah Allah ataupun hukum Taurat. Menjadi logos kenapa? Karena itu adalah huruf-huruf yang mati. Tetapi kalau rema itu adalah firman yang menjadi hidup, huruf-huruf yang hidup. Karena apa? Karena peran Roh Kudus yang masuk di dalamnya. Nah, itu bisa kita lihat pada saat itu 3.000 orang mati. Ya, di dalam kejadian daripada ketika Musa turun dan mereka sedang menyembah patung lembu emas, dan pada hari itu juga ada 3.000 orang mati. Tapi coba kita lihat di Perjanjian Baru, ketika ada jemaat yang mula-mula, ketika mereka menantikan Tuhan dan turunlah Roh Kudus ini pada hari raya Pentakosta. Ini juga mereka mendapat rema, karena itu masuk langsung dalam kehidupan mereka, mengalami kuasa Allah melalui lidah-lidah api yang turun di atas mereka. Nah, ini menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan pada waktu itu Petrus berkhotbah. Dan ketika Petrus berkhotbah, ada 33.000 orang yang hidup.
Artinya apa? Mengalami pertobatan, mengalami kehidupan baru. Kalau di perjanjian lama, ini ada 3.000 orang yang mati. Tetapi di perjanjian baru, ketika Roh Kudus turun, ada 3.000 orang yang hidup. Artinya apa? Artinya firman, kalau hanya sebagai firman dan kita baca hanya sebagai bacaan biasa dalam pengertian tidak ada beda dengan yang lain, maka itu akan menjadi huruf-huruf yang mati. Tetapi ketika firman itu masuk dalam hidup kita dan Roh Kudus berkuasa untuk menjelaskan itu dalam kehidupan kita, dan kita mengalaminya, itu menjadi rema. Dan itu yang membuat sehingga 3.000 orang ini hidup. Mereka hidup dan mengenal Tuhan dan diselamatkan. Coba kita melihat apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupi firman Allah dan menjadikannya logos, dan menjadikan logos menjadi rema dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar firman tertulis dalam Alkitab, tetapi betul-betul hidup dalam kehidupan kita. Pertama, kita merenungkan firman. Bukan hanya sekedar merenungkan siang dan malam, tetapi sebenarnya meditate. Artinya apa? Kita betul-betul memikirkan secara dalam, merenungkan bagaimana firman itu dalam kehidupan kita. Mengerti hati Tuhan melalui firman-Nya. Dan kita lakukan itu senantiasa siang dan malam dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, tetapi kita juga melakukan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita bergumul dengan firman itu, kita bersama-sama dengan firman itu menjalani akan hidup ini. Ada tantangan, ada hambatan, tetapi firman itu menjadi kekuatan kita untuk apa? Untuk tetap bertahan di tengah pergumulan kita. Lalu firman itu harus menjadi rema. Ketika kita melakukannya dengan kekuatan daripada Tuhan, dan firman itu masuk dalam kehidupan kita, seluruh sendi kehidupan kita, dan itu menjadi rema. Itulah pedang roh, di mana pedang itu punya kekuatan untuk mengalahkan si jahat, bagaimanapun bentuknya. Saudara yang terkasih, saya berharap dalam hidup kita, pedang roh itu senantiasa menyertai akan hidup kita. Yaitu apa? Ketika kita senantiasa diam, tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, menghidupi firman di dalam kehidupan kita, melakukannya, kemudian menghidupi terus dalam hidup kita. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Next, kita akan melihat bagaimana kompilasi daripada seluruh bagian persenjataan senjata Allah, sehingga kita bisa melihat dengan tepat seperti apa sebenarnya harusnya hidup kita untuk siap bertempur menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.